Timun Mas. Dongeng Timun Mas mengisahkan seorang perempuan bernama Mbok Srini yang ingin memiliki anak karena dirinya merasa kesepian tinggal sendirian setelah suaminya meninggal. Suatu hari, dirinya bermimpi didatangi seorang raksasa yang menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon. Keesokan harinya, setelah bangun, ia pun pergi ke tempat yang diberitahukan oleh raksasa dan menemukan sebutir biji timun. Berdasarkan perintah sang raksasa, Mbok Srini harus merawat biji timun itu hingga menjadi anak perempuan yang nantinya harus diserahkan kembali kepada raksasa untuk dimakannya. Biji timun yang tadi kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang diberi nama Timun Mas. Namun setelah dewasa, Timun Mas dan ibunya berniat untuk melawan sang raksasa agar Timun Mas tidak dimakan raksasa dan berhasil melawannya dengan berbagai senjata yang dimilikinya. Mbok Srini pun pergi ke gunung dan menemui petapa tua untuk meminta bantuan agar Timun Mas bisa melawan raksasa dan tidak dimakan. Petapa tua yang ditemui Mbok Srini pun memberikan 4 buah bungkusan berukuran kecil kepada Mbok Srini yang bisa digunakan oleh Timun Mas sebagai senjata untuk melawan raksasa. Bungkusan kecil itu pun kemudian diserahkan kepada Timun Mas. Isi dari keempat bungkusan ini ternyata berbeda-beda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas pun kemudian menggunakan benda-benda di dalam bungkusan tadi sebagai senjata untuk melawan sang raksasa. Untuk menggunakan isi dari bungkusan tadi dalam melawan raksasa, Timun Mas melemparkan setiap bungkusan ke arah raksasa yang mengejarnya. Hal ini dilakukan Timun Mas untuk menyelamatkan diri dari raksasa yang mengejar dan ingin memakannya. Pertama, Timun Mas melemparkan kantung berisi biji timun. Biji timun yang dilemparkannya kemudian berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat lebat. Batang tumbuhan timun dari biji timun yang dilemparkan, Timun Mas pun menghalangi raksasa untuk bisa mengejarnya, karena batang timun itu terus melilit tubuh raksasa. Namun, sang raksasa bisa melepaskan diri dari jeratan batang timun dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Timun Mas kemudian melemparkan kantung berisi jarum, yang kemudian menumbuhkan pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Akibatnya, kaki sang raksasa pun jadi berdarah karena tertancap pohon bambu yang tajam tadi. Meski kakinya berdarah, raksasa tetap mengejar Timun Mas. Bungkusan ketiga yang berisi garam pun kemudian juga dilemparkan oleh Timun Mas. Dari garam yang dilemparkannya kemudian berubah menjadi lautan yang luas. Namun sama seperti saat 2 bungkusan sebelumnya dilemparkan, raksasa bisa dengan mudah melewati lautan luas yang terbentuk dari garam dalam bungkusan yang dilemparkan oleh Timun Mas. Terakhir, Timun Mas menaburkan isi dari bungkusan terakhir, yaitu terasi. Dari terasi yang dilemparkannya, kemudian terbentuk kubangan lumpur yang luas. Sang raksasa yang mengejar Timun Mas pun tercebur ke dalam kubangan lumpur itu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini raksasa tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam ke dalam lumpur itu. Timun Mas pun bisa lolos dari kejaran raksasa dan tidak dimakan oleh raksasa itu. Komentar dari dongeng Timun Mas adalah, dalam kesederhanaannya mereka mengembangkan kemandirian dalam ekonomi dan sikap. Tidak ada yang lebih indah untuk menggambarkan ketabahan dan kecerdasan dari perilaku mereka sehari-hari. Mbok Srini yang telah lama ditinggal oleh suaminya tidak kemudian putus asa dalam menjalani hidup. Ia tetap tegar dan memiliki harapan, karena kita sebagai rakyat kebanyakan tidak ada yang membuat kita terus berani menjalani hidup dari hari ke hari kecuali karena kita memiliki harapan.
Timun Mas dengan didikan yang baik dan benar serta limpahan kasih sayang kemudian tumbuh menjadi seorang perempuan yang dewasa dan bijak. Dan tahu berterima kasih kepada Mbok Srini. Walaupun dulu dia berasal dari bibit seorang raksasa buto ijo yang serakah dan kejam. Pendidikan yang baik telah merubah bibit yang buruk kemudian menjadi jauh lebih baik dari genetik asalnya.